Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bawaslu, jumpa lagi dalam edisi podcast Bawaslu Sidoarjo episode keempat. Kali ini kita bersama salah satu Sri Kandi yang ada di Sidoarjo ya, Bu Dinda Masita Dewi. Selamat datang, Bu. Selamat datang juga. Oke. Sehat, Bu Dinda? Alhamdulillah, meski cuacanya lagi tidak mendukung. Luar biasa ya, pejuang-pejuang demokrasi. Saya masih ingat dulu sekitar tahun 2017 ya, waktu pengawasan coklit kalau nggak salah itu ya, saya dipandu oleh Bu Dinda di Kecamatan Sukodono ya. Oh aja asalnya di Sukodono deh. Nasi lento juga, saya masih ingat betul itu, luar biasa ya. Oke, baik Bu, kira-kira apa ini yang menjadi latar belakang Bu Dinda untuk masuk ke dunia kepemiluan kira-kira ini, Bu? Silakan. Latar belakang, kalau Pak Mar sudah ingat di tahun 2017 memang benar Pak Mar, karena memang di tahun itu saya sudah masuk di Bawaslu, di jajaran waktu itu di staf ya, di staf Panwascam di Kecamatan Sukodono. Tapi memang sebelumnya itu sudah Pak Mar, saya aktif di LSM ya saya dulu di Surabaya. Tapi ya banyak advokasi tentang perempuan biasanya. Betul. Terlepas dari agak jauh sih sebenarnya melencengnya gitu. Beda yang satunya Bawaslu ngurusin pemilu, kalau yang satu advokasi tentang perempuan dan anak. Tentang perempuan dan anak. Ya, baik. Surabaya. Tapi ini ada korelasi ya Bu ya dengan pengawasan pemilu ya. Luar biasa. Oke. Itulah ya sahabat Bawaslu, seorang Sri Kandi di Sidoarjo sudah malang melintang di dunia kepemiluan ya. Baik Bu, berikutnya mungkin terkait dengan Sidoarjo ini kan sebuah kabupaten yang bisa dikatakan besar ya. Mayoritas penduduknya juga sangat dinamis, banyak pendatang dan sebagainya. Kira-kira tantangan spesifik apa ya yang sering dihadapi Sidoarjo ya, mungkin dibandingkan dengan daerah lain gitu. Kira-kira apa ini, Bu? Iya, memang di Bawaslu Sidoarjo ini kan saya juga baru ya, artinya baru itu baru masuk benar-benar tahu yang namanya lingkungan di Sidoarjo, sampai batasan-batasan mulai dari daerah Waru, daerah Tarik, di kecamatan manapun. Memang banyak belajar. Saya di sini benar-benar banyak belajar. Artinya sampai tahu perbatasan-perbatasan di pelosok, sampai kita pernah yang sampai naik perahu ke pelosok. Tapi secara spesifik Pak Mar, tantangan secara pribadi saya tuh lebih ke gini, banyaknya koordinasi terus di berbagai pihak ya khususnya. Ya, dengan stakeholder ya, KPU dan pemangku kepentingan mungkin ya. Iya. Oke, siap. Luar biasa. Kalau saya lebih tantangannya ke situ sih Pak. Kalau gimana ya, namanya koordinasi itu kan banyak pihak yang terkait gitu Pak. Betul. Kira-kira ini apa enggak ini ya, kan Bu Dinda kan seorang perempuan ini ya, berkaitan dengan tugas-tugas pengawasan ya, mungkin ada pihak gini yang mungkin anaknya, mama ini kok keluar terus ini nggak pernah di rumah lah. Yang protes anaknya, kalau bapaknya nggak pernah protes. Iya, biasa ya di kok jajan enggak lah. Kira-kira strategi apa ini ya untuk membagi waktu lah antara tugas kepemiluan dengan yang ada di rumah? Kira-kira apa ini? Di era saat ini itu kan kita harus dituntut untuk berperilaku yang efektif ya, cepat, efektif gitu Pak. Kalau ngomongin tugas antara, apalagi saya perempuan Pak, dulu punya anak kecil, punya apa, rasanya itu kayak mau berangkat digandoli, berangkat di aboti gitu. Ya tapi mau gimana, tapi tetap kita pakai, saya secara pribadi sih lebih ke
mana yang perlu mendesak dan diprioritaskan. Selama itu tidak mendesak atau selama itu benar-benar harus mendesak, ya kita berangkat. Betul. Jadi tetap mana yang diprioritaskan aja, Pak. Malah yang urgent dulu ya. Iya, jadi nggak bisa untuk memilih keluarga, nggak bisa, Pak. Tapi Betul. lebih ke mendesak dan prioritas. Oh, yang lebih urgent dulu ya. Iya, luar biasa ini ya. Oke, Bu. Tadi berkaitan dengan ini ya, dengan apa namanya itu, dengan lembaga yang lain ya, kayak pemangku kepentingan, KPU dan sebagainya. Kira-kira itu apa ya, tantangan spesifik apa untuk menghadapi ke depan ya, berkaitan dengan mungkin tugas-tugas pengawasan ini. Ini kan sangat dinamis sekali nih Sidoarjo ini ya. Mungkin salah satunya dengan apa namanya, partai politik ya. Betul. Kan gitu ya. Kemarin itu waktu verifikasi parpol, ada parpol juga yang dinyatakan tidak memenuhi syarat ya, karena dia ambang batasnya itu cuma berapa kursi gitu ya. Kira-kira apa ini tantangan spesifik ya ke depannya ini, Bu, berkaitan dengan tugas-tugas pemiluan ini? Iya, itu tadi yang perlu saya sampaikan, Pak Mar. Memang kita saat ini khususnya di Sidoarjo itu kan memang banyak faktor. Yang jelas kalau terkait partai politik kemarin itu kan memang kita sudah koordinasi dengan KPU, karena memang partai politik saat ini, apalagi sekarang kan masuk ke triwulan kedua terkait verifikasi pemutahiran data partai politik ya Pak Mar. Jadi ya kita harus jemput bola, koordinasi dengan partai politik, kita koordinasi dengan KPU, bagaimana tentang struktur organisasi di data-data partai politik. Seperti itu sih, sejauh ini kita masih bisa melakukan hal itu. Ya, dari semua yang telah Bu Dinda lakukan selama di tugas-tugas kepemiluan di pengawasan ya, kira-kira pencapaian apa yang telah Bu Dinda capai ya dalam mungkin selama menjabat di Bawaslu Sidoarjo ini? Saya kalau di jajaran Bawaslu itu ya mulai dari 2017 memang, tapi kalau di Bawaslu Sidoarjo kan mulai dari perekrutan kemarin di tahun 2023. 2023 ya. Memang secara panjang perjalanan itu kan kita langsung masuk, langsung bergabung di Bawaslu itu kan langsung dihadapkan dengan tahapan. Waktu itu masih pencalonan. Jadi ya saya harus banyak belajar, lebih terbuka, lebih mengeksplor diri, lebih konsisten, bertanggung jawab dari diri sendiri. Itu secara pribadi memang saya bagaimana tetap cara membangun komunikasi. Ya khususnya dengan apa ya, membangun komunikasi yang gimana ya, harus banyak pihak gitulah Pak. Harus banyak beradaptasi juga pastinya. Harus banyak belajar tentang regulasi yang awalnya saya nggak tahu, bahkan sampai segitunya pasal-pasal untuk spesifik untuk tentang pencalonan aja dalam satu tahapan. Luar biasa, begitu ya Sobat Bawaslu ya. Harus banyak belajar lah pokoknya. Ini gini ya Bu ya, mungkin dari perjalanan seorang Sri Kandi Sidoarjo ini, salah satunya ya Bu Dinda ini ya, mungkin ini menginspirasi para generasi muda. Mungkin saya tertarik, Bu Dinda ini udah cantik karena ya kan ini bergerak di kemiluan luar biasa. Mungkin apa saran yang paling mendasar lah, paling enggak untuk generasi muda ini untuk meniru lah, paling enggak untuk mencapai di era saat ini itu kan era digitalisasi, di era modern yang sudah harus menggunakan teknologi. Betul. Bagaimanapun generasi muda itu harus berperan aktif lebih terkait karena pemilu itu kan seolah-olah kayak kita kerjanya cuma di pemilu aja gitu. Padahal kalau generasi muda, kalau kita kepingin tahu itu ya harus menjadi sering-sering lah ya, sering-sering berkomunikasi, artinya sering-sering membangun forum diskusi, karena itu memang sebagai jembatan teman-teman generasi muda untuk sampai bisa ke masyarakat. Apa sih yang namanya pemilu itu, apa sih kita tuh harus ngapain sih di pemilu itu. Betul. Apa yang menjadikan dasar teman-teman itu mempertahankan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya, bukan lagi cuma menggunakan, tapi kan mempertahankan. Seperti itu. Luar biasa aja. Ya paling nggak dengan teknologi yang saat ini bisa digunakan juga, inovasi kan melalui teknologi.
berpartisipasi aktif Iya, ya dalam pasti itu. mungkin Kenapa melalui saya mesti menuntut buat teman-teman yang generasi itu sering-sering diskusi terkait pemilu. Karena regulasi itu juga ada yang perlu dikaji, tetap didiskusikan gitu. betul. Ya. Baik, luar biasa ini ya. Salah satu Sri Kandi Sidoarjo, Bu Adinda Masita Dewi. Baik Bu, kira-kira apa yang menjadi pesan-pesan Ibu ya, terutama mungkin mengenai untuk mencapai pemilu yang jujur, adil dan bermartabat untuk generasi yang ada di Sidoarjo ini. Masyarakat itu harus sadar akan hak pilihnya, karena setiap hak pilih itu artinya setiap suara yang digunakan, apalagi di saat pemilu, itu merupakan ujung tombak dari keadilan pemilu. Saya rasa biasa. Ujung tombak ya. Oke. Baik, Sobat Bawaslu, kira-kira cukup dari seorang Sri Kandi Sidoarjo ini ya, yang luar biasa. Beliau sudah malang melintang di ruang-ruang demokrasi, sangat capable ya di dunia kepemiluan, dan menjadi contoh untuk generasi muda di masa depan. Kira-kira itu. Quote podcast untuk hari ini adalah bahwa keberhasilan pengawas pemilu tidak dilihat dari seberapa banyak kita menangani pelanggaran, tapi dilihat dari seberapa besar upaya kita untuk mencegahnya. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.